Price is what you pay, value is what you get by Warren Buffett. Dan pada hari ini kita akan presentasi value investing Sido muncul dengan potensi upside 30% dari last close-nya di harga 540. Kami merekomendasikan buy terhadap Sido dengan target harga 700, menaikkan 30% dikarenakan multiple MVP produk yang dikenal seluruh masyarakat Indonesia. Stok angin, juga ada peningkatan dari share ekspor yang mencapai 10% di second half 2025 ini, dan juga memiliki strong bisnis operasional dan juga manajemen. Secara bisnis sudah muncul, sudah dikenal oleh publik dari brand presence yang cukup tinggi. Mereka didorong oleh penjualan pharmaceutical, food beverage, dan juga herbal, di mana herbal menduduki kontribusi utama dengan nilai 59%. Herbal juga masih didukung oleh um, tolak angin menjadi single product MVP dari herbal dan suplemen. Untuk food and beverage di angka 38%. Ini pun menjadi single MVP product dengan didukung oleh Koko Bima. Namun secara keseluruhan, SKU dari pada Sido muncul lebih dari 300 yang tersebar di 30 negara dan tersebar di 188.000 outlet di Indonesia. Jadi Sido muncul sudah memenangkan market di Indonesia menjadi brand obat tradisional nomor satu di Indonesia. Dan dia mampu membawa hal ini ke ranah internasional. Oleh karena itu, pertumbuhan international sales contribution-nya juga relatif cukup cepat untuk penetrasi pasar-pasar di Malaysia, di Filipina, dan juga di Nigeria. Ketika kami menulis mengenai Sido muncul, kami meng-highlight bahwa Sido muncul menjadi pilihan utama dikarenakan sifat dari resiliensi terhadap berbagai macam faktor makroekonomi. Kami meng-highlight bahwa ada ketidakstabilan politik meningkat pada saat kami menulis, dan juga pada saat itu GDP Indonesia dan inflation ditargetkan cenderung flat hingga sedikit ke bawah di angka 1,7% untuk inflasi, dan real GDP kita di bawah 5%. Namun kenyataannya ketika kami merepresentasikan hasil kami terkait sudah muncul Menteri Keuangan baru hasil reshuffle yang gerakannya condong ke arah dovish, di mana mereka Pak Purbaya berusaha untuk meningkatkan ekonomi dengan menginjek likuidasi kepada market melalui banking, melalui skema kredit. Di sini GDP growth di forecast pada tahun 2025 itu bertumbuh di angka 5%, masih sesuai dengan kurang lebih hasil GDP kemarin di angka 5% juga. Walaupun masih banyak yang kemarin bertentangan dengan hasil GDP second half 2025. Namun kami meyakinkan dengan adanya kredit yang dikeluarkan oleh Pak Purbaya, GDP 5% ini sangat potensial terjadi dengan inflasi yang cukup meningkat di angka 2,8. Jadi relatif ada pertumbuhan dari segi makroekonomi. Secara industri, kita harus memahami bahwa Sido muncul berada di industri yang dimana persentase penduduk Indonesia itu cenderung mengobati sendiri. Dan produk Sido muncul menjadi salah satu produk yang sering juga dipakai. Nggak enak badan dikit, minum aja tolak angin, ya kan? Di mana segmentasi pasar obat herbal juga didukung oleh cold and cough, yang dimana ini relatif mengikuti dari cuaca. Kalau cuaca hujan, itu tentunya lebih banyak orang yang mengalami flu atau cold and cough dari kategori ini. Maka kalau kita lihat dari BMKG sendiri secara 3 bulan ke depan, dari saat penulisan itu diramalkan cenderung mengalami hujan yang lebat. Kita melihat bahwa banyak sisi-sisi yang hijau pekat, artinya banyak daerah yang akan berpotensi hujan lebat, meningkatkan potensi untuk terjadinya cold and cough di beberapa daerah di Indonesia. Dan juga dapat membantu penjualan Sido muncul, di mana Sido muncul juga dari seasonal itu menunjukkan adanya pertumbuhan penjualan yang cukup signifikan biasanya secara seasonality di Q4. Next,
kita juga harus melihat bahwa industri dari eh, pasar ekstrak herbal itu bertumbuh stabil hingga 2034. Kami mengambil data dari Statista dan mendapatkan CAGR di angka 7,6%. Dari nilainya 40,6 menjadi 78,4. Hampir 2 kali lipat pada 9 tahun mendatang. Ini menjadi kabar baik untuk Sido Muncul untuk jika mereka ingin melakukan ekspansi secara volume. Secara competitive advantage, di Indonesia tidak ada yang bisa mengalahkan Sido Muncul dengan distribusi yang sangat besar. Tadi 188 ribu outlet dengan 2,5 juta POS. Dia menjadi market leader, di mana the market share itu sekarang 73%. Belum ada yang bisa menurunkan market share daripada Sido. Dengan channel distribusinya, itu sangat terpencar ke berbagai platform. Namun, dia juga memiliki Sido Muncul Store. Secara kompetitif, eh, secara industri kompetitif, kita juga melihat bahwa ini bukan industri yang mudah untuk di, dimasuki, menjadi rate of entrance yang cukup rendah. Industri revelry-nya juga rendah dikarenakan sudah muncul sudah menjadi market leader dengan berbagai infrastruktur dari distribusi hingga hingga outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Bargaining power of buyer ya, tapi juga mungkin relatif cukup besar dikarenakan bisa berkompetisi melalui e-commerce dan juga berbagai tempat distribusi lainnya. Secara supplier, sebetulnya Sido mengelola risiko pasokan yang sangat baik gitu, di mana ada kemitraan jangka panjang dengan berbagai distributor dan juga memiliki kemitraan jangka panjang dari petani lokalnya. Secara produk substitusinya itu cenderung di arah real food dan obat kimia yang menjadi ancaman. Apalagi hanya 45% masyarakat yang memilih obat herbal sebetulnya dibandingkan obat modern. Dari segi ESG, Istido muncul menjadikan ESG sebagai patokan berbisnisnya. Jadi dia tidak hanya melakukan ESG secara checklist, tapi dari pertemuan kami dengan CFO-nya, ESG merupakan salah satu strategi bisnis mereka. Kenapa? Karena ternyata menurut CFO-nya Pak Budianto, ESG ini mampu mengefisiensikan bisnis proses SIDO, sehingga menjadikan ROA mereka juga menjadi lebih tinggi di sekitar 36%. Nah, dari SIDO muncul sendiri, mereka memiliki 5 pilar utama, yaitu berdasarkan lingkungan, bisnis inklusif, kesejahteraan karyawan, integritas produk, dan juga pasokan keberlanjutan. Di mana di bawahnya itu ada poin-poin penting seperti ekonomi, keamanan produk, kualitas, pengembangan karyawan, pemakaian air, pengembangan masyarakat, energi, limbah, emisi, dan pasokan keberlanjutan. Jadi, ESG bukan hanya sekedar checklist, namun juga menjadi salah satu bagian dari bisnis di mana dapat mengefisiensikan bisnis daripada Sido muncul itu sendiri. Dari segi financial, perusahaan menunjukkan pertumbuhan revenue tahunan yang konsisten, dengan kontribusi terbesar berasal dari segmen herbal medicine and supplement, yang mencerminkan keunggulan portfolio produk tradisional dan modern yang dimiliki. Kemudian Sido juga berhasil menjaga margin laba yang sehat, yang didukung oleh efisiensi operasional dan struktur biaya yang terkelola dengan baik. Kami juga melakukan analisis DuPont untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Hasilnya, ROE Sido tergolong tinggi, yang mencerminkan profitabilitas yang kuat dengan leverage yang konservatif. Next. Selain itu, capital expenditure diperkirakan akan meningkat secara signifikan pada tahun 2025 yang menunjukkan komitmen manajemen dalam ekspansi kapasitas dan inovasi produk. Sido juga dikenal sebagai perusahaan yang dengan disiplin tinggi dalam pembagian dividen. Rata-rata dividen payout ratio selama 5 tahun terakhir mencapai 96%. Dan kedepannya kami juga memproyeksikan bahwa Sido akan tetap konsisten membagikan dividen dengan minimal payout ratio sebesar 90%. Next.
Dari sisi neraca, perusahaan memiliki struktur keuangan yang sangat solid, tanpa utang berbunga jangka panjang serta likuiditas yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa posisi kas yang sangat sehat serta kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain itu, skor Altman Z konsisten di level 4-6 yang jauh di atas threshold amannya di angka 3. Artinya, profil solvabilitas SIDO ini kuat dengan resiko kebangkrutan yang sangat rendah. Next. Untuk menentukan nilai intrinsik saham SIDO, kami menggunakan pendekatan DCF FCFI. Metode ini kami pilih karena SIDO tidak memiliki utang berbunga jangka panjang. Kami menggunakan asumsi sebagai berikut, yaitu risk-free rate sebesar 6,31% berdasarkan obligasi pemerintah 10 tahun, equity risk premium sebesar 6,97%, dan beta sebesar 0,2. Dengan data tersebut, kami menghitung cost of equity sebesar 7,73%. Asumsi jangka panjang, kami menggunakan terminal growth sebesar 2% yang kami dasarkan pada proyeksi pertumbuhan GDP Indonesia, pertumbuhan populasi, serta tren peningkatan self-medication di kalangan masyarakat. Hasil dari model DCF FCFI tersebut menunjukkan bahwa nilai intrinsik saham SIDO adalah sebesar Rp705 per saham. Next. Selain pendekatan DCF, kami juga menggunakan relative valuation dengan metode historical PE band. Saat ini valuasi SIDO tercatat di bawah rata-rata historis PE-nya, sehingga menunjukkan bahwa saham SIDO saat ini sedang undervalued. Berdasarkan pendekatan tersebut, kami memperoleh nilai intrinsik sebesar 768 per lembar saham yang mencerminkan margin of safety sebesar 35-40% dibandingkan harga pasar saat ini. Next. Selain itu, kami juga menggunakan dividen discount model karena SIDO dikenal sebagai perusahaan yang dengan konsisten membagikan dividen, dengan asumsi payout ratio sebesar 90% dan terminal growth sebesar 2%. Metode ini menghasilkan target harga sebesar Rp683 per lembar saham, yang menegaskan bahwa kekuatan SIDO dalam menjaga cash flow yang stabil serta dividen sustainability yang menjadi daya tarik utama bagi investor. Next. Kemudian untuk memperkuat keakuratan estimasi, kami juga melakukan pendekatan Monte Carlo Simulation sebanyak 10.000 iterasi. Hasilnya sebesar 91,85% dari seluruh simulasi menunjukkan rekomendasi buy. Next. Sebagai kesimpulan, kami merekomendasikan buy untuk saham SIDO dengan target harga sebesar Rp700 per saham dengan potensi upside sebesar 30% dibandingkan harga saat ini. Valuasi ini didasarkan pada 60% bobot pada model DDM, 20% pada model DCF FCFI, dan juga 20% pada model relative valuation. Kami yakin bahwa dengan fundamental keuangan yang kuat, posisi pasar yang defensif, dan juga potensi peningkatan konsumsi akibat suku bunga yang lebih rendah, SIDO memiliki prospek yang menarik bagi investor jangka panjang. Next. Kemudian kami juga memetakan risiko investasi utama yang berpotensi untuk mengganggu stabilitas SIDO. Yang pertama yaitu fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi makro yang dapat menekan profitabilitas. Hal ini direspons dengan strategi hedging, diversifikasi produk terjangkau, serta ekspansi global yang selektif. Kemudian risiko cuaca ekstrim dan kenaikan harga bahan baku. Untuk mengantisipasi ini, SIDO menjalin kemitraan strategis dengan pemasok dan menerapkan manajemen persediaan yang lebih efisien. Selanjutnya, persaingan ketat di industri farmasi. Perusahaan menanggapi hal ini dengan inovasi berbasis riset, pemanfaatan teknologi, serta distribusi digital yang agresif, yang memperkuat brand equity tolak angin sebagai mode utama. Next. Secara teknikal, saham SIDO mulai menunjukkan sinyal positif setelah periode konsolidasi yang panjang. Tren harga saat ini masih berada di area bawah, namun dengan dukungan indikator volume dan juga MACD mengindikasikan potensi penguatan. Stokastik juga mulai bergerak naik dari area oversold yang menambah konfirmasi momentum rebound. Selain itu, posisi harga yang bertahan juga di area Fibonacci retracement juga menjadi level support yang penting. Trading plan kami berada pada zona entry yaitu sekitar Rp500-540 dengan target price yaitu TP1 di Rp635 dan TP2 di Rp770. Kemudian untuk mengelola resiko, stop loss kami tetapkan di bawah Rp480. Hal ini memberikan peluang kenaikan signifikan dengan downside risk yang relatif terbatas. Next. Dengan landasan 3 tesis utama kami yaitu multiple MVV product yang mengokohkan brand equity, kemudian peningkatan kontribusi ekspor sebagai diversifikasi pendapatan, serta operasional dan manajemen bisnis yang solid, kami merekomendasikan buy untuk saham SIDO dengan target harga sebesar Rp700 dengan potensi upside sebesar 30%.